Mari kita lanjut studi kita tentang elektroneumatik. Kita akan menggunakan studi kasus sekuensial 1. Anda bisa melihat dari video sebelumnya di studi kasus sekuensial 1, yaitu di elektroneumatik -1. Nah, kali ini kita akan menambahkan tombol start stop dan tombol manual otomatis. Ya, jadi sebelumnya kita hanya memiliki satu tombol yang berfungsi untuk start. Nah, sekarang kita ada tombol stop, terus kemudian ada tombol manual otomatis. Jadi nanti akan ada 3 buah tombol. Oke. Nah, saya Eko Aris dari program studi Mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma. Mari kita lihat studi kasusnya adalah seperti ini. Jadi kasus kita adalah sistem stamping, di mana untuk loading, untuk stamping, dan unloading benda kerja kita menggunakan 3 buah silinder pneumatik yang dikendalikan oleh katup 5/2 solenoid tunggal. Gitu ya. Di semua posisi minimal dan maksimal silinder kita memiliki sensor magnetik B1 sampai dengan B6. Sensornya kita set PNP. Gitu ya. Nah, di dalam sistem pneumatik tersebut terdapat 3 buah tombol, 2 tombol push on dan 1 tombol detain. Untuk tombol start, tombol stop itu kita menggunakan yang push on, sedangkan tombol manual otomatis kita menggunakan yang detain. Ya, tentunya teman-teman tahu bedanya tombol push on sama tombol detain. Ya, nah kita sistemnya ini akan berjalan dengan menggunakan 2 tambahan dari yang kasus kita sebelumnya. Kasus kita sebelumnya itu hanya ada 1 tombol di start, maka sistem akan berjalan 1 sequence. Nah, kalau kita ingin menjalankan sequence berikutnya untuk benda kerja berikutnya untuk di stamping, maka kita harus menekan tombol push on, tombol start atau tombol 1 dari kasus sebelumnya. Nah, tentunya di sini operator akan kerepotan karena setiap kali akan suplai benda, proses stamping harus menekan tombol 1. Nah, maka kita akan melengkapi dengan tombol latching untuk start stop. Jadi nanti kalau tombol start ditekan, maka sistemnya akan terkunci sehingga proses sequence akan berjalan sampai selesai, dan kalau tidak ditekan tombol stop, sequence akan berjalan terus. Gitu ya. Nah, sequence akan berhenti jika tombol stop ditekan. Berarti di sini operator tidak perlu menekan terus-menerus apabila akan memproses sebuah benda kerja. Nah, selain tombol untuk latching start stop, kita memiliki 1 buah tombol, yaitu tombol manual otomatis. Gunanya apa? Jadi nanti proses itu bisa dijalankan per langkah. Nah, proses yang jalan per langkah itu dinamakan proses manual. Nah, sedangkan proses otomatis itu dia akan jalan terus setiap langkahnya secara berurutan sampai ditekan tombol stop. Ya, kalau proses manual setiap langkahnya itu harus menekan tombol start. Nah, biasanya ini digunakan untuk setting. Nanti setting mesin kalau jalan awal pertama kali harus dijalankan per langkah untuk ngecek apakah sekuensinya ini sudah benar atau belum, ya. Sebelum nantinya dijalankan secara otomatis. Ya, akan sangat berguna untuk setting mesin, untuk proses manual yang ada di sini. Jadi kita ada tambahan latching untuk start stop dan ada tambahan 1 tombol untuk manual otomatis. Nah, ini adalah proses otomatis dan ini adalah proses manual. Kita perhatikan di sini, proses otomatis artinya tombol manual otomatis itu harus posisi on. Nah, sistem akan bekerja jika tombol start ditekan dan akan terus-menerus berulang. Ya. Tetapi jika tombol stop ditekan, maka sistem akan berhenti.
dan akan melanjutkan sekuensial berikutnya jika tombol start ditekan kembali. Jadi kalau ditekan start, dia akan jalan sequence silinder 1 maju, kemudian silinder 2 maju dan seterusnya. Itu akan jalan, dan kalau sudah selesai unloading benda, dia akan jalan lagi ya untuk suplai benda berikutnya. Kalau sudah selesai, jalan lagi suplai benda berikutnya. Nah, tetapi saat silindernya 1 maju untuk suplai benda, ditekan tombol stop, misalnya ada problem gitu ya, untuk diubah sedikit gitu ya. Nah, maka sistem otomatis akan berhenti di langkah tadi. Nah, jika ditekan tombol start lagi, maka akan meneruskan sekuensinya. Begitu ya. Nah, tetapi kalau proses manual, ini sistem akan bekerja per langkah dengan menekan tombol start. Jadi, tombol start pertama ditekan, silinder 1 maju. Setelah mencapai maksimal, maka proses berhenti. Terus tombol start ditekan lagi, gantian silinder 2 maju, dan seterusnya. Dia akan berjalan per langkah. Oke? Nah, kita akan menggunakan program sebelumnya yang hanya punya 1 tombol, tetapi kemudian kita modifikasi. Nah, teman-teman bisa melihat untuk proses sekuensial yang pertama di video yang ada di deskripsi, ya, untuk memahami sebelumnya jalannya seperti apa. Nah, yang di sini ini programnya sudah kita modifikasi. Ya, kami akan menjelaskan atau saya akan menjelaskan saat modifikasinya apa saja. Gitu ya. Dan kemudian nanti kita tunjukkan jalannya sistem. Begitu. Saya tidak akan menjelaskan bagaimana sekuensial diagram kita diterjemahkan ke dalam program ladder kita secara detail. Begitu ya. Nah, untuk detailnya teman-teman bisa melihat dari video bagaimana penyelesaian sekuensial yang pertama yang ada di deskripsi di channel yang ada di sini, gitu ya. Nih, ini adalah sistemnya. Nah, kita akan ada tambahan tombol stop dan tombol manual otomatis. Saya tidak perlu menjelaskan tadi prosesnya seperti apa, teman-teman sudah tahu proses sekuensial yang ada di sini jalannya seperti apa. Ini adalah sistemnya. Kita akan ada 3 buah tombol di situ, ya. Nah, ini adalah sekuensial, diagram sekuensial yang kita terjemahkan dengan menambah tombol start stop latching dan tombol manual otomatis. Maka di sini ada tombol start, tombol stop pertama kali yang ditambahkan sama tombol manual otomatis yang nantinya akan mengaktifkan K17. Ya, relay 17. Kita tidak merubah relay sebelumnya, tidak mengurutkan. Jadi kita langsung melanjutkan dari relay terakhir yang kita pakai. Jadi terakhir kita sampai K14, K15 kita gunakan untuk tombol stop, K16 kita tambahkan, kita gunakan untuk tombol manual otomatis, K17 di sini digunakan untuk latchingan sistem start stop kita. Gitu ya. Nah, bedanya yang sebelumnya adalah yang warna merah ini tidak ada di diagram sekuensial berikutnya. Nah, ini kita tambahkan untuk kasus kita supaya memiliki start stop sistem dan juga manual otomatis. Ya. Jadi di sini di diagram sekuensialnya yang warna merah ini adalah tambahan, ya, tambahan dari proses sebelumnya. Nah, dari sini tentunya kita akan menerjemahkan ke dalam diagram sekuensial yang ada di sini. Ya. Nah, ini adalah rangkaian pneumatiknya tentunya ya. Ini sudah sama seperti sebelumnya, tidak ada perubahan. Ini adalah terjemahan dari diagram sekuensial ya. Kita lihat dari inputnya yang ada sini. Jadi input pertama kali hanya 1 tombol, sekarang kita tambahkan 2 tombol di sini. Tombol stop dan tombol manual otomatis. Tombol start dan tombol stop ini semua push on, sedangkan manual otomatis itu di 10. Nah, ini kita sengaja letakkan di dalam rangkaian electric input, tetapi sebetulnya ini masuk ke dalam sistem kendali, tetapi kita masukkan ke sini supaya mempermudah untuk memahami.
Jadi ini adalah rangkaian start stop yang kita tambahkan. Ya. Jadi nanti kalau K1 ini kan diaktifkan oleh tombol start. Jadi kalau tombol start ditekan, maka K17 akan aktif. Nah, di sini yang unik di sini adalah sistem latchingnya ada tambahan tombol manual otomatis yang mengaktifkan K16. Ini kita letakkan di latchingan yang ada di sini. Ya. Jadi K16 di sini kalau posisi manual artinya di sini mati, maka ini akan terbuka sehingga sistem latching ini tidak akan bekerja. Tapi kalau ini tombolnya kita tekan, maka K16 di sini akan tertutup. Ya, sehingga jika kita tekan K1, maka K17 ini akan terkunci atau terlatching. Ya, ini adalah tambahan tombol start stop dan manual otomatis, ya. Jadi ini start, ini stop, ini manual otomatis. Tapi kita sudah jelaskan sebelumnya semua inputan kita masukkan ke relay. Ya, start kita masukkan K1, stop kita masukkan K15, maka ini start, ini stop. Manual otomatis kita masukkan K16. Ini adalah tombol manual otomatis yang kita letakkan di sini. Oke. Jadi start stop yang di sini mengaktifkan K17 ini sudah selesai kita buat. Nah, sekarang kita akan memodifikasi yang kotak-kotak ini. Ya, kalau dilihat di sini karena yang tambahannya adalah yang warna merah, maka yang outputnya ini tidak ada perubahan. Yang berubah adalah yang latchingan untuk input. Yang semula di sini kemarin adalah K1 karena tombol 1, ini K17 yaitu start stop manual otomatis sistem yang ada di sini. Dan setiap kotak ini kita N-kan, kita tambahkan K17. Ya, Anda lihat di sini. Ini tambah K17, tambah K17, tambah K17, tambah K17, tambah K17. Ini semua ditambahkan. Ya, yang sebelumnya tidak ada. Oke. Nah, sehingga rangkaian kontrolnya ini kita tambahkan. Ini semua K17 yang saya kotak warna merah ini adalah tambahan di dalam diagram sekuensial yang sudah kita buat, di dalam diagram ladder yang sudah kita buat sebelumnya di sistem kendali kita. Ya, jadi yang kotak-kotak merah ini kita tambahkan. Sebelumnya kotak merah ini langsung terhubung. Sehingga di sistem akan berjalan hanya satu kali dan ini hanya tombol dan tidak di-latching yang sebelumnya. Itu ya. Nah, sedangkan rangkaian outputnya ini tidak ada perubahan. Nah, bagaimana jalannya sistem kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini ya. Ini sistemnya. Ya, di sini adalah tombol manual start stop manual otomatis ya. Ini adalah tombol startnya ada di sini nanti. Maka kalau kita jalankan ini, nah ini prosesnya kalau kita tekan artinya ini otomatis, tapi kalau tidak kita tekan ini manual. Ya, kalau manual maka setiap langkah harus di start. Ya, setiap langkah harus di start. Setiap langkah harus di start. Ya, setiap langkah harus di start. Start lagi. Start lagi. Start lagi, sistemnya reset. Ya, kalau otomatis ya, maka ini kita start di sini. Otomatis, maka ini terkunci. Sehingga kalau setiap kali kita tekan tombol start, maka sistem akan berulang terus-menerus. Ya, saya besarkan supaya kelihatan. Ya. Nah, ini sistemnya akan jalan. Nah, kalau di stop dia akan berhenti. Di sekuensial ya, di sekuensial terakhir di situ, ya. Nah, kalau kita start dia akan berjalan lagi. Kalau kita stop dia akan berhenti. Nah, ini silindernya masih maju. Kita start dia akan melanjutkan lagi langkahnya. Ya. Jadi tidak mengulang dari awal, akan berhenti di sekuensial terakhir saat di stop tadi. Oke. Ya, sistemnya seperti itu. Nah, ini kalau manual ya, kita jalankan per langkah. Silinder maju. Kita tekan lagi. Kita tekan lagi. Kita tekan lagi.
Oh, kita tekan lagi. Ya, ini biasanya digunakan untuk setting sistem. Oh, sistemnya sudah oke, semua tidak masalah gitu ya. Oh, kalau semua tidak masalah udah langsung jalan otomatis. Ini kita tekan, kita start. Maka jalan otomatis. Ya, demikian bagaimana kita menambahkan. Sekarang operator tidak perlu menekan terus-menerus. Jadi kalau benda kerjanya masih ada, kita teruskan. Nah, di sini kita belum menambahkan sensor benda kerja. Kalau sensor benda kerja yang mendeteksi benda kerjanya habis, maka sistemnya harus berhenti. Harus diisi bendanya lagi, baru dijalankan kembali. Ya, demikian bagaimana sistem sekuensial ini kita tambahkan tombol start stop dan tombol manual otomatis. Oke ya. Nah, begitu yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar, semoga sukses, salam sehat selalu. Terima kasih.